Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Wicaksono Pamularso dengan NIM 240601118130086, mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro angkatan 2018. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas guna memenuhi nilai untuk kelas kewirausahaan kelas B. Tugas ini adalah mengenai menceritakan siapa tokoh inspirasi dan apa yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Nah, siapa sih tokoh inspirasi saya? Tokoh inspirasi saya adalah Putri Indasari Tanjung atau biasa disebut Putri Tanjung. Putri Tanjung lahir pada tanggal 22 September 1996 dan ia adalah putri dari Hairul Tanjung. Hairul Tanjung merupakan pemilik City Corp dengan perusahaan terdiri dari stasiun TV, Bank Mega, dan jaringan supermarket. Jaringan bisnis ini, gurita bisnis perusahaan ini juga mengelola beberapa waralaba seperti Wendy's, Versace, dan Mango. Apa saja sih prestasi yang dimiliki oleh Putri Tanjung? Di antaranya ia adalah lulusan dari Academy of Arts San Francisco, USA, dari jurusan Multimedia Communication. Ia sering pulang pergi Jakarta, San Francisco karena aktif mengadakan berbagai event, mengelola event karena ia adalah pemilik dari perusahaan tersebut dan meskipun ia tengah sibuk kuliah. Lalu ia adalah CEO and founder of Creativepreneur. Creativepreneur merupakan perusahaan event organizer dan agency yang dibangun oleh Putri Tanjung sejak ia umur 17 tahun yang khusus menyebarkan paham-paham mengenai entrepreneurship di seluruh Indonesia. Yang ketiga, CBO atau Creative Brand Officer dari Kreavi. Kreavi adalah situs web untuk komunitas pekerja kreatif Indonesia khususnya di bidang visual. Jadi pada dasarnya Kreavi ini adalah media untuk para pengrajin desain menjadi portofolio mereka. Jadi ya apa saja yang telah mereka kerjakan itu dapat mereka post di Kreavi gitu. Lalu yang keempat, Chief and Creative Director of CXO. CXO ini adalah kepanjangannya adalah Creative Experience Office. Perusahaan ini adalah creative agency yang dibangun saat masa pandemik COVID-19 ini. Nah, creative agency ini tidak hanya menyediakan layanan atau jasa untuk menjadi bagian kreatif untuk klien atau mengerjakan apapun yang berbau-bau kreatif kepada sebuah klien, tetapi CXO ini sendiri juga membuat konten di kanal YouTube mereka yang dimana tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pengetahuan baru. Lalu yang terakhir, ia adalah bagian dari staf khusus kepresidenan Joko Widodo. Nah, staf khusus itu apa sih? Lembaga yang dibentuk oleh Joko Widodo untuk melaksanakan tugas yang berada di luar susunan kementerian atau instansi pemerintah lainnya. Selain Putri Tanjung, ada beberapa anak muda milenial lain yang diangkat menjadi staf khusus. Seperti ada Mas Belva, pendiri dan CEO Ruang Guru, Andi Taufan, CEO PT Amarta, dan masih banyak lagi. Apa saja sih yang saya tangkap dari Putri Tanjung ini? Yang pertama, ia adalah wanita yang mandiri. Meskipun ayahnya memiliki jaringan atau gurita bisnis yang luar biasa, Putri Tanjung ini dididik dari kecil untuk merintis usahanya. Putri Tanjung tidak pernah dimodali secara material oleh ayahnya, tetapi ia dididik secara moral oleh ayahnya gitu. Dan
Pak Khairul Tanjung tidak pernah memberikan koneksi bisnis itu kepada Putri Tanjung. Yang kedua, Putri Tanjung adalah orang yang fokus. Sebagai seorang businesswoman dan influencer, Putri Tanjung sering dibicarakan oleh orang lain. Entah itu dibicarakan yang baik-baik ataupun tidak. Putri Tanjung tidak pernah mempedulikan hal-hal itu. Seperti misalkan ada pembicaraan, masa sih anaknya Khairul Tanjung gak pernah dibantuin oleh Khairul Tanjung itu sendiri? Kan koneksi bapaknya atau ayahnya tuh banyak. Masa iya gak pernah dikasih ke Putri Tanjung hal-hal seperti itu? Omongan-omongan seperti itu tidak pernah Putri Tanjung pedulikan, dan Putri Tanjung hanya tetap fokus akan apa yang ingin ia capai. Lalu yang terakhir, Putri Tanjung adalah orang yang pantang menyerah. Ya, yang namanya bisnis, yang namanya usaha, pasti ada untung ruginya, ada naik turunnya. Nah, meskipun ada hal-hal tersebut, Putri Tanjung tidak pernah menyerah. Putri Tanjung tentu saja pernah mengalami hal-hal ini. Ia pernah ditolak oleh sponsor, idenya tidak disukai oleh klien. Nah, tetapi meskipun begitu, ia tetap fokus akan tujuan yang ingin ia raih. Nah, yang terakhir di sini adalah timeline kira-kira 10 tahun ke depan apa yang ingin saya capai, dan berhubungan dengan kompetensi apa yang saya tangkap dari Putri Tanjung. Di sini ada di dalamnya ada di sini semua. Dari 2018 hingga 2022 saya ingin lulus S1 dari Informatika Universitas Diponegoro. Kemudian setelah S1 saya ingin bekerja, dan insya Allah dibiayai oleh pekerjaan saya ini untuk mengambil pendidikan S2. Saya kepikirannya ingin S2 di Australia. Lalu 2025 hingga 2028 saya ingin bekerja di perusahaan pada bidang IT. Lalu 2028 hingga 2030 ini saya ingin mengembangkan dan membangun bisnis. Kalau bisa sih bisnis ini saya bangun benar-benar dari awal. Tidak hanya saya masuk kepada sebuah bisnis yang sudah berjalan sebelumnya, karena membangun bisnis dari awal itu ada nilai-nilai tertentu yang tidak dapat kita dapat dari yang nilai-nilainya tidak dapat kita ambil dari hal-hal yang lain begitu. Lalu sebelumnya dari 2025 hingga 2028 ini saya sudah memulai kecil-kecilan lah untuk membangun bisnis pada 2028 hingga 2030 ini. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.